Halo Viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Semoga Viewers dimanapun berada selalu berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, ini ada yang lagi rame banget ya. IHTJ mengomentari atau muncul ya di salah satu room chat tuh. Jadi Fanleng terus Pinyus juga banyak lah yang memposting ulang ya soal ini. Dan ini di sini ada Koji atau Kozma ya, dulu namanya Koji terus ganti. Dan di sini ternyata ada dua ya gitu loh yang dipublikasikan ya di sini. Yang pertama itu Rale 3R, terus yang kedua ini membalas Triumhat Daniel ya, Triumhat Daniel. Jadi kita akan membaca satu-satu ya, tapi sebelumnya Mang Adun pengen ngebawa ke Jatin Gupta juga yang sempat Mang Adun komentari ya di sini. Nah, ini ya, beliau lebih panjang di sini, maksudnya tidak kepotong ya itu. Nah, lebih jelas, jadi kita nggak usah loncat-loncat untuk membacanya ya. Oke, apa sih yang disampaikan oleh IHTJM atau Pikor tim soal open minute katanya ya, dan ada soal KYC juga seperti itu ya, intinya yang lagi rame lah ya. Oke, kata Jatin Gupta di sini, saya sudah mengatakan ini sebulan yang lalu, nantikan hal yang tak terduga. Oh, begitu kata Jatin Gupta ya. Bersiaplah untuk menggunakan Pi Anda dalam ekosistem Pi yang bertenaga. Wis. Ini kebetulan dari kemarin-kemarin juga Mang Adun udah share terus ya soal ekosistem gitu. Oke, kita akan masuk ke sini dan coba untuk menerjemahkannya ya. Kita seperti biasa kirim ke Mbah Google di sini lalu terjemahkan. Oke. Jadi di sini kita bisa baca ya, sebentar kayaknya pencahayaannya nah soalnya tadi malam Mang Adun mau rehat ya, jadi diredupkan. Oke. Jadi di sini dikatakan oleh IHTJM reler ya atau Rale 3R, Anda punya dua pertanyaan bagus yang mungkin tidak akan saya jawab dengan baik. Namun saya akan mencobanya dari sudut pandang pribadi saya. Tidak dapat berbicara untuk seluruh core team yang biasanya dilakukan melalui jalur resmi. Oke, jadi maksudnya ini hanya menurut sudut pandang itu ya, menurut pribadi ya, menurut pribadi dari IHTJM itu sendiri, dan tidak disebutkan itu melalui jalur resmi yang kayak di minepi.com seperti itu. Bisa masuk akal seperti itu ya, karena ya namanya core team, dia harus hati-hati dong gitu, jangan sampai menjawab tuh dengan konyol lah istilahnya, dengan jawaban yang ambigu atau rancu seperti itu. Setidaknya poin-poin yang disampaikan sama IHTJM di sini bisa kita ketahui ya gitu. Karena kan dari masa sih gitu seorang core team gaje gak mungkin lah ya. Kalau yang lain mungkin iya gitu, tapi kalau IHTJM setidaknya gitu loh, walaupun tidak resmi tapi gini loh, kayak IHTJM tuh kayak bener-bener menyimpan kan gitu rencana Pi Network atau gambaran-gambaran. Nah di situ dengan bahasa yang sehari-hari, dengan bahasa yang seperti biasa kita ngobrol, nggak seperti kayak di minepi.com itu kan bahasa-bahasa programmernya ada di situ semua gitu, terus berurut seperti itu ya, rapi gitu loh. Nah IHTJM ini menyampaikan dengan ya pertama secara pribadi, yang kedua itu dengan bahasa biasa saja gitu maksudnya ya. Oke, kata beliau di sini, jadi begini pendapatku, tim telah membangun hal baru.
tanda kutip ya, ini selama beberapa tahun terakhir dan menyaksikan tumbuh dengan rasa kagum. Fakta bahwa kami telah meraih kesuksesan luar biasa dalam menumbuhkan komunitas beranggotakan jutaan orang bahkan sebelum mencapai open mainnet sangat memotivasi bagi tim internal kami yang kecil. Saya pikir bagi jutaan pioner di luar sana, akhirnya melihat open mainnet diluncurkan akan menjadi tonggak sejarah yang besar. Oke, kita sampai di situ dulu. Di situ ada yang mengadun tangkap ya, ada istilah di situ hal baru ini selama beberapa tahun terakhir ya gitu. Jadi terkonsep. Nah, itu yang bisa mengadun tangkap ya. Karena apa? Karena jelas gitu ekosistem, dan memang ini sudah jadi topik ya, sangat lama gitu. Apa yang menjadi salah satu daya tarik dari Penetruk itu sendiri, yaitu komunitasnya yang kuat, bahkan ramenya gitu. Bahkan komunitasnya itu besar dari sebelum open mainnet. Beda dengan yang lain gitu. Wajar kalau misalkan yang lain itu bisa besar komunitasnya, misalkan Bitcoin atau Ethereum mungkin seperti itu ya. Tuh, itu bisa besar karena apa? Setelah open mainnet atau setelah diluncurkan ya. Tapi kalau misalkan selama perjalanan pioners gitu ya, Duta GCP semua itu sampai bertahun-tahun bertahan, itu yang luar biasa ya. Bangga kata IHT Jam itu, kata Kortim itu bangga gitu loh melihat pertumbuhan itu ya, pertumbuhan komunitas gitu, anggotanya jutaan. Oke. Jadi lanjut ya, kami membuat kemajuan yang solid menuju open mainnet. Jutaan pelopor telah menyelesaikan KYC dan kami memiliki sejumlah besar aplikasi Pi yang siap untuk mainnet. Ada banyak kemajuan dari yang kami capai beberapa bulan lalu. Oke ya. Jadi poinnya jelas ya, poinnya penting, yaitu banyak pencapaian yang core team pegang sudah, artinya seperti itu, yang sudah betul-betul matang ya, khususnya dari soal aplikasi juga. Dan di dashboard yang terbaru itu jelas ya, kita kan ini yang waktu itu sempat mengadun katakan ya, ini mengadun tunggu gitu loh, aplikasi-aplikasi itu dimunculkan oleh core team. Nah nantilah ya kita bahas dashboard ya. Badasnya ini kita ini dulu aja. Oke, jadi kita lanjutkan mengenai seperti apa open mainnet nantinya. Nah, ini yang sering dan banyak pioners pertanyakan ya di channel Mengadun juga, Mang kalau udah open mainnet gimana sih, kata gitu. Ya, IHT Jam menjawab di sini menurut sudut pandang IHT Jam juga ya. Saya membayangkan ekosistem saat ini, tetapi dengan turbo changers ya, lebih banyak aplikasi, lebih banyak utilitas, lebih banyak peluang bagi para pioner untuk menggunakan Pi mereka dengan cara yang bermakna. Jelas ya di sini ya, ada yang perlu jelas di sini di garis bawahi ya, dengan cara yang bermakna. Menyampaikannya itu sangat hati-hati juga walaupun hanya dari sudut pandang. Itu jadi maksudnya nanti kalau open mainnet tuh penggunaan Pi itu nggak cuma peer to peer, itu dalam artian itu kita tahu peer to peer ya, contoh Mengadun punya barang ya, terus sama pioners dibarter dengan Pi, barang Mengadun keluar gitu. Dan kalau pioners punya barang begitu sebaliknya. Tapi di sini ketika open mainnet ya disampaikan dengan jelas ya, walaupun ya hanya menurut sudut pandang sendiri lah, maksudnya dari IHT Jam, di situ akan lebih banyak aplikasi ya, lebih banyak utilitas, lebih banyak peluang bagi pioner untuk menggunakan Pi mereka dengan cara yang bermakna. Itu maksudnya ya, maknanya itu
luar biasa gitu loh. Karena apa? Karena kita bisa merasakan nikmatnya real perjuangan selama ini itu ya, barter virtual aplikasi, utilitas dan sebagainya ya. Jadi itu sudah bisa bermanfaat, paynya bermakna lah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa rencana yang akan ditampilkan dalam komunikasi resmi mendatang. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang dinamis dan terdesentralisasi di mana Pai menjadi pusatnya. Namun bentuk pasti open-minded akan sangat bergantung pada kalian semua. Komunitas, inovasi kalian, aplikasi kalian, kasus penggunaan kalian, itulah yang akan benar-benar menentukan seperti apa Pai nantinya. Ini sedikit mengelus dada ya Mang Adun, karena jelas itu kita sendiri yang menentukan itu. Ini bukan lagi-lagi langsung Dr. Nicholas Kokalis yang menyatakan bahwasanya Pai dibuat atau nilainya itu dibentuk oleh Pioners, tapi IHTJ menyampaikan juga gitu loh. Open-minded ya ini khususnya, yaitu gimana kitanya gitu. Kalau kitanya benar-benar bisa dan mampu gitu untuk menyelesaikan semuanya, untuk lebih kuat lagi ya, karena tidak sedikit yang sudah menjual belikan Pai. Tuh, jadi nantinya ada apa-apa dengan aplikasi kita, kata IHTM, yaitu udah resiko sendiri ya. Karena kadang ya Mang Adun contoh kan, karena ketidaktahuan ya gitu, pindah HP terus ya banyak lah kasus-kasus yang sudah Mang Adun bahas ya. Ada yang nomor hilang dan sebagainya. Ini maksud IHTM dengan bagaimana kalian atau bagaimana pioner, seperti itu. Jadi open-minded itu nantinya ya seperti itu, gimana kitanya juga. Oke, kami siap menuju tahun 2024, tapi seperti biasa kami lebih mengutamakan mengerjakannya dengan benar daripada mengerjakannya dengan cepat. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, dan nantikan pembaruan lainnya. Berarti artinya nih akan ada pembaruan lagi ntar ya. Nggak tahu itu tidak disebutkan di aplikasi Pi Network-nya atau di aplikasi Pi browser-nya ya. Oke, ini sudah yang soal pembahasan open-minded. Dan tadi Mang Adun sempat sedikit spill ya soal yang disampaikan oleh Kozma seperti itu. Nah, ntar kalau ke refresh keburu hilang. Yang di sini ya, ini ada sedikit pembahasan sepertinya soal status QC validator tentatif yang dibahas di sini ya. Oke, ini kan yang tadi itu sampai di your apa atau out for more update ya. Nantikan pembaruan di selanjutnya. Wih, ini dari senior pioner Inggris ya. Oke, kita terjemahkan langsung ke Mbah Google. Terjemahkan. Oke, jadi bagi pioners nih, memang Adun juga kan gitu, karena Mang Adun belum berubah juga, ngecek-ngecek terus ya. Baru 3 kali Livnas belum berubah, tapi tidak sedikit loh ada yang menyampaikan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Karena Mang Adun juga penasaran gitu loh, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan kan gitu. Nah, IHTJM juga menyampaikan di sini juga menurut Mang Adun ya, itu ya contoh kita ribut soal perbarui prasa sandi, terus soal Livnas gitu kan. Tapi ya disampaikan biasa-biasa saja. Pengennya Mang Adun tuh misalkan contoh ya, bener ini kata Dorisdin maksud Mang Adun. Karena kalau memang betul dengan perbarui sandi itu bisa merubah status QC tentatif validator itu ya, yang ada di kolom QC di Pi browser, pasti Pi Core Team sudah mengatakannya. Lah ini bener banget. Ini malah nggak ada, Mang Adun tadi udah baca ya gitu loh, nggak ada IHTJM tuh ngebahas soal itu gitu. Kenapa ya?
gitu. Jadi memang mungkin gitu. Nantilah kita lanjut ya itu di video selanjutnya. Maksudnya itu kita bahas soal update terbaru atau ada ya gitu loh, adalah yang sudah mengajukan simpan, apa yang harus dilakukan pioner supaya status KYC-nya berubah seperti itu. Oke, kita baca di sini dulu. Ini ngebales dari Triumpat Daniel ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ini tidak dilakukan dengan mudah. Ya, jelas di situ. Ini tidak dilakukan dengan mudah. Sistem yang kami gunakan akan menyesuaikan secara otomatis tergantung pada data yang masuk. Jika mendeteksi data yang tidak normal atau buruk atau penyimpangan dalam norma validasi di suatu wilayah, maka sistem akan menyesuaikannya. Mungkin saja sistem menemukan bahwa identitas perlu diverifikasi ulang di wilayah Anda, dan karenanya mengubah banyak komunitas ke status KYC tentatif. Jadi kalau mau simak ya dari yang sampai di sini dulu nih, itu sampai diperlukan ada masalah di suatu wilayah juga ya, norma penyimpangan, entah mungkin dari dialek kata gitu, dari tanda kutip ya di sini ya. Mengadun juga hanya sedikit memperjelas lah gitu, karena kan apa, undang-undang di suatu negara itu kan beda-beda kan ya. Ada yang contoh ini kan validator urusannya gitu loh. Jadi kalau misalkan disebutkan di sini norma atau validasi di suatu wilayah, ini menjadi ya maaf ya, karena betul banget kejadian pernah Mengadun sampaikan gitu, bahwasanya itu real. Contoh ya, yang jadi validator itu ada, dan Mengadun yakin tuh bukan hanya satu orang gitu loh. Mengadun dengar langsung, kalau gua sih setuju aja katanya. Lah, ada yang begitu. Mungkin pioners yang baru gabung nih baru denger gitu. Dan mungkin itu bukan hanya terjadi di satu orang saja, yang akhirnya dari tim validasi, tim validator itu tergabung dari beberapa orang, itu jadi berbeda hasilnya status validasi kita gitu. Contoh Mengadun divalidasi gitu sama pernah kita bahas soal ini ya, ada 8 orang atau 15 orang itu tim validator. Nah, ada nih yang masalah klik-klik aja gitu. Contoh lah, gak usah banyak-banyak, dari satu orang saja. Loh, ini kok jawabannya beda gitu dengan yang lainnya. Nah, itu yang ada yang seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, tetap gitu. Itu bukan kesalahan kita gitu. Itulah yang mungkin ya salah satu masalah di validator itu, kenapa sampai dikembalikan ke status KYC tentatif. Itu kan secara otomatis apa yang sudah disetujui oleh AI, oke, itu disetujui juga misalkan oleh validator, maka otomatis akan masuk gitu kan, akan lulus. Tapi kalau misalnya sama AI udah lulus tapi validator ada yang iseng atau ada yang salah klik, ya itu mengalami pemeriksaan kembali. Oke ya, apalagi kalau sampai banyak validator yang tidak menyetujuinya seperti itu. Di sini kita lanjutkan, sehingga mereka pun perlu menyelesaikan beberapa uji keaktifan. Nah, di sini ada lebih lebih hati-hati lagi itu dia menyampaikannya. Seperti yang Mengadun katakan ya gitu, core team di sini hati-hati sekali. Jadi tidak sampai ingin menimbulkan kerancuan. Di sini hatinya menyampaikan beberapa uji keaktifan. Mohon maaf ya, waktu di video sebelumnya itu ada kabar kita setidaknya mengalami sampai 5 kali uji keaktifan, kata moderator ya. Itu Mengadun baru 3 kali, tapi yang mudah-mudahan betul. Tidak sedikit pioners yang mengalami siapa itu, Pak Agus Purnomo apa siapa itu sampai 30. Aduh, itu uji keaktifan tampaknya dari dulu gitu kan, sebelum ada status KYC tentatif validator yang ini memang sudah ada lama gitu. Oke ya, jadi seperti itu ya, kita mah ikuti saja mau berapapun, jangan pernah di skip ini ya, seperti itu supaya kita terdeteksi menjadi akun aktif ya. Oke, di sini
ini adalah tindakan untuk melindungi jaringan dari penipu. Itu ya, betul ya. Kita yang mana nih? Sehingga mereka perlu menyesuaikan beberapa uji keaktifan untuk membantu membuktikan kembali identitas mereka. Oke, ini adalah tindakan untuk melindungi jaringan dari penipu. Yakinlah bahwa semua validasi yang telah Anda lakukan di masa lalu, nah ini jumlah validasi ya, sebagai seorang validator gitu, dikatakan oleh Hadijam dan telah dikreditkan, artinya dikumpulkan, dicicil seperti itulah, akan tetap dikreditkan kepada Anda. Anda tidak akan kehilangan hadiah itu. Ketika Anda lulus uji keaktifan, status QC Anda sepenuhnya akan dipulihkan dan akan melihat semua validasi tersebut masih dikreditkan kepada Anda di dashboard Anda. Oke, jelas ya, benar ya. Ini kita bahas dua di video kita kali ini yang disampaikan oleh IHTJM Picor Team. Seperti itu, yang pertama soal keberagaman setelah open mainnet atau beberapa clue ya, itu menuju open mainnet, terus dan setelahnya open mainnet juga gitu. Terus di sini soal KYC status validator tentatif. Oke, jadi seperti itu, Madun cukup sampai di sini dulu. Ini udah mulai tahrim ya, alhamdulillah. Oke, jadi nanti kita gaskan lagi di informasi Penvlog yang berikutnya ya. Tetap semangat, tetap sehat selalu ya, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya, amin ya. Core team juga sama kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, bye bye.